Halo teman-teman, ya seperti biasa ini adalah video untuk mengerjakan tugas yang diberikan sama Pak Lukman. Jadi gini, kita akan bahas bagaimana cara ngerjain scaffolding ini ya teman-teman. Jadi pertama kita mau bikin rumah atau kita bikin studi kasusnya dulu, kita mau bikin rumah dengan tinggi rumahnya ini let's say 14. Sininya berapa ya? Boleh 6 mungkin boleh. Let's say ini tingginya 14. Nah, yang ini mungkin ini 4 juga boleh, mungkin atau mungkin 6 juga boleh, 6 meter ya. Nah, berarti tugas kita sekarang yaitu menentukan live load-nya, LL. Yang dimana live load ini kita bisa tentuin berapa jumlah pekerjanya, terus kita juga harus tentuin berapa eh apa alat-alatnya, sorry, berat alat-alatnya bagaimana, terus materialnya berapa. Nah, misal live load-nya sama dengan jumlah pekerjanya ada 8. Misal nih, ada 8. Mungkin 4 juga boleh. 4 per satu orang itu misal beratnya 80 kilo. Nah, alat-alatnya, alat-alatnya yang mereka bawa itu ya sekitar 40 lah, 10 kiloan. Dan yang ini material-material yang lain ya let's say 50 kilo. Nah, live load ini menghitung semuanya teman-teman. Ya misalkan 80 kali 4. Langsung aja. Sorry, 80 kali 4. 320 tambah 40 ditambah lagi sama 50, 410. Maka dari itu ini 410. 410 itu dapat dari mana? 410 itu ya tadi aku kalikan semua. 4 kali 80, kemudian ditambah 10 ditambah 50. Temulah di sini 110. Let's say anggaplah seperti ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memasukkan ini. Ya, memasukkan 410 ini di mana? Di sini, teman-teman. 410. Nah, kemudian kita coba pakai konfigurasi perancangnya, kita coba pakai like dulu. Nah, like ini di sini kan ditulis ada 2,4 di sini. Lebar landasan terpendeknya 2,4. Nah, jadi kita taruh di sini 2,4. Ini udah auto sih, teman-teman. Kalau heavy segini, kalau medium segini, kalau light segini. Nah, panjang maksimumnya ini 3, lebarnya 2,4. 2,4 sama 3 itu maksudnya yang mana sih? Nah, maksudnya tuh yang ini, teman-teman. Nah, yang ini. Kayak misalkan ini 2,4. Yang panjangnya maksimal itu 3. Itu maksimal. Tapi teman-teman boleh kurang dari itu. Misalkan yang tadi ini 2. Karena menyesuaikan dengan ukuran. Gitu. Jadi, misalkan tadi studi kasusnya adalah ini ya, teman-teman. Kita bisa masukkan studi kasus ini di Excel. Nah, kemudian kita harus tentukan berapa bay sih yang perlu kita apa? Perlu kita kita butuhkan. Misalkan di sini 6. Tadi di sini panjang maksimumnya 3. Nah, tinggal 6 dibagi 3 aja. Jadinya 2. Karena kenapa kok 3? 3 ini panjang maksimum. Teman-teman bisa di bawah 3 sih. Jadi ini ngepasin aja teman-teman berapa bay.
B itu yang mana? B itu yang ini teman-teman. Jumlah B itu yang, sorry. Jumlah B itu yang ini teman-teman. Ini B1, B2, ini B3. Begitu. Berarti gambar ini ada 3B. Nah, karena di sini kasusnya 6 dan aku mau nanti jadi 2B, maka di sini aku mau tulis 2B aja dengan panjangnya nanti 3. Kita tulis aja biar nggak lupa ya. Kita mau nanti ini panjangnya, panjang B-nya ada 2B, masing-masing panjangnya itu 3. Gitu. Yang ini sampingnya juga 3 meter. Ups, sorry. Nah, masing-masing 3 meter. Kemudian jumlah liftnya. Karena di sini liftnya 14, eh, maka di sini dituliskan 14. Nah, jumlah lift ini apa? Jumlah lift ini 14 dibagi 2. Jadi, sorry, ini 14 bagi 2. Hasilnya 7. Maka kita pakai liftnya 7. Gitu teman-teman. Nah, kita sudah selesai membuat live load calculation atau tabel A. Fungsinya ini buat apa? Fungsinya ini biar tahu dia kekuatannya safe atau tidak. Misalkan kalau di sini kita load live loadnya eh kita banyakin segini 4100. Nah, kita kalau pakai light nggak kuat, makanya kita bisa pakai medium atau pakai heavy biar kuat. Nah, kebetulan ini kita coba nggak kuat semua gitu kan. Let's say 1000 gitu. Light nggak kuat, medium nggak kuat, heavy juga. Oh, heavy kuat ternyata. Nah, kayak gitulah teman-teman. Fungsinya buat itu. Kita pakai 410, ternyata like saja sudah kuat gitu. Nah, setelah kita selesai membuat live load calculation, langkah kedua adalah kita membuat scaffoldingnya. Nah, kita buka Certus, kita buat scaffoldingnya. Caranya gimana? Caranya di sini kita klik tube and couple scaffold. Nah, tadi itu di sini lebarnya 2,4, panjangnya itu berapa tadi? Panjangnya 3. Nah, kita tulis tiganya di sini. Oke, ininya 3, yang ini 2,4. Sesuai ya. Ini 3, terus lebar dari scaffoldnya. Nah, yang ini 2,4. Itu nyesuaiin yang ini. Gitu. Jadi kita udah buat, diklik. Nah, terus kita drag sekiranya menyesuaikan dengan studi kasusnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian yang harus kita lakukan adalah ini kan belum ada bracingnya, maka kita harus kasih bracingnya. Kayak gini. Terus kita mau bracingnya connect ya dari bawah ke atas. Oh iya, sebelumnya disclaimer dulu ini soal bracing ya. Dari aku pribadi sebenarnya kurang paham betul aturan pemakaian bracing ini seperti apa. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada kesalahan mohon dikoreksi di komen di bawah. Kemudian kita mau taruh di bagian belakangnya, left. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi di kolom komentar kita belajar bareng. Kurang lebih yang aku terima informasinya ya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bracing di pinggirnya juga kita harus sesuaikan.
2, 3, 4, tuh, 2, 3. Nah, kalau udah jadi, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dia sudah ada bracingnya. Sudah deh. Kalau udah kayak gini, kita bisa tinggal kalikan aja. Di sini itu ada apa aja. Misalkan ini namanya top. Ini ya yang di atas ini tiang di atas. Ini namanya top rail lah. Kita baru bisa bikin ini. eh sorry sorry sorry. Sebelum itu ternyata kita harus ini apa ngukur bracingnya dulu. Cara ngukurnya itu kayak gini teman-teman. Sorry. Ya bener tadi deh. Nah ini di grafik kita pakai ini. Linear measurement. Apa sih? Ya, measurement. Itulah teman-teman. Buat ngukur bracingnya. Kira-kira dari sini sampai ke sini tuh berapa? Oh ini 3,6. Lanjut lagi dari sini ke sini tuh berapa? Oh ternyata beda ini 3,75. Ternyata setiap ukuran ini beda-beda teman-teman. Ini dari sini ke sini kan beda lagi ya. Nggak nentu teman-teman. Dan ini harus akurat ya. Ini kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman coba disesuaikan supaya lebih akurat lagi gitu. Ini 3,72, yang sini 3,8, yang sini 3,4. Udah deh. Kalau udah tahu bracingnya, sekarang kita cari bracing yang di pinggir. Nah, kurang lebih bracingnya ini sama semua teman-teman. Jadi, untuk menentukan bracing ini, let's say bracing yang satu ini sama seperti ukuran bracing yang kayak di atas. Atau mungkin teman-teman mau hitung satu-satu juga monggo. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal input material-material yang ada di sini ke dalam tabel B. Nah, di sini kan ada banyak nih. Kalau teman-teman bingung, mungkin kita bisa mulai dari gambar ini aja dulu. Gambar bracingnya kira-kira ada berapa sih bracingnya gitu. Let's say front bracing ini kita jadikan satu aja teman-teman. Nah, sampai atas ini kita jadikan satu aja nanti kita total. Jadi cara tahunya kita lewat front, terus di sini ada 3,6, 3,75. Kita kalkulasikan semua aja. 3,6 ditambah 3,75 ditambah 3,92 ditambah 3,76 ditambah, nah, tambah 3,85 ditambah 3,72 ditambah 3,82 ditambah 3,4. Nah, ini adalah hasil total bracing depannya. Makanya kita tulis di sini nanti di Excel kita tulis bracing, kita pilih bracing. Nah, face bracing ini yang depan, side bracing itu yang pinggir. Nah, karena di bagian face itu ada dua, belakang sama depan, jadi kita tulis ada dua. Atau satu juga nggak apa-apa masalahnya. Ya, kita bisa menyesuaikan aja sama gambar. Kalau misalkan di gambar di sini face bracingnya ada satu di sini face bracingnya, satunya lagi di sini. Maka kita tulis di sini face bracingnya itu ukurannya sama ya kayak ini 29,82. Jumlahnya ada dua, depan sama belakang. Beratnya ini menyesuaikan ya teman-teman. Kalau kita pakai apa peraturan British, British standar, kita pakai 4,3. Nah, nanti ketemu hasilnya segini.
Kemudian kita lanjut lagi di Sertus ada apa aja? Misalkan side bracing sekarang. Side bracing tuh ini 3,28. 3,28 kita kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baliknya juga ada 7, maka ada 14 side bracing. Terus saja di sini. Kalau ada side bracing, kita pilih side bracing. 3,28 jumlahnya ada yang di sini 7, yang di belakangnya juga 7. Jadi ada 14. Sama ini juga menyesuaikan 4,3. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada tubor. Mana tubor? Nah, tubor ini apa? Tubor itu ini teman-teman. Tubor itu ini. Yang kayak gini tubor. Tubornya ada berapa? Misalkan ini 2. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di depan tubornya ada 14. Maka dari itu panjang tubornya ini menyesuaikan yang tadi teman-teman ya. Nah, 3. Let's say 3 lah, anggaplah begitu. Tubornya 3, ada 14. Berat per meternya ya disesuaikan aja, disamakan aja ya teman-teman. Kemudian ada lagi tubor yang di samping. Kalau kita lihat tadi ada tubor ya teman-teman di samping. Di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tubor dan di sampingnya juga ada 7 tubor. Maka hasilnya ada 14 tubor, terus panjangnya yang berbeda. Panjangnya dia menyesuaikan di sini aja. Nih, 2,4. Nah, terus ada apa lagi? Di sini ada ini, ada top rail. Nah, top rail itu yang di atas ini ya, atau railing paling atas ini namanya top rail. Yang ini mid rail. Yang tengah. Kita tulis lah, top rail. Top rail yang di bagian samping dan yang depan kan berbeda. Nah, kita sesuaikan. Yang di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kayaknya di sini kalau kita total, top rail yang di sini ada 14. Sama, kita tulis aja 14 di sini. Kalau kita hitung satu-satu ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sorry, 13, 14. Nah, ada 14 kan? Sama, di sini 14. Ukurannya berapa top rail ini? Ukurannya kita bisa lihat di sini. Nah, let's say samakan saja 3 top railnya. Karena dia bisa menyesuaikan sama ini ya teman-teman. Menyesuaikan. Atau mungkin teman-teman kalau mau measure sendiri pakai ini juga boleh. Ya bisa disesuaikan aja lah sama kerjaan teman-teman. Terus top railnya juga ada yang di samping. Di samping itu juga ada 14. Tapi ukurannya berbeda. Ukurannya sama kayak two board 2,4. Terus ada apa lagi? Ini anggaplah sama semua teman-teman ya. Harusnya ini ada yang beda. Nah, eh, yang beda itu yang mana aja itu ada di file Pak Reza sebelumnya. Yang ini teman-teman. Kan ada ini perhitungan-perhitungannya. Di Pak Reza ini sudah ditentuin top rail itu berapa. Sorry, mana ya? Nah ini nih, weight per meternya udah ditentuin. Kalau plank itu berapa, two board itu berapa. Misal two board ini 2, kita ganti aja yang tadi. Two boardnya ganti jadi 2, gitu. Kalau di sini ada top rail, nah
Tabelnya 4,3 udah sesuai ya, udah sesuai. Gitu teman-teman. Terus ada apa lagi di sini? Mitrail. Mitrail itu yang ini teman-teman. Nah, mitrail sama lah yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Ini mitrail. Di sini juga ada 14. Di sampingnya juga ada 14 mitrailnya. Ada dua ya teman-teman mitrailnya. Yang satunya di depan sini, tampak depan sini, tampak depan sini mitrailnya. Satunya lagi di pinggir sini, sama di pinggir sini mitrailnya. Gitu. Jumlahnya tetap sama ada 14, cuman ukurannya yang berbeda, yang ini 3, yang ini 2,4. Nah, mitrail berapa beratnya? Berat per meter kita bisa cari di sini. Kalau nggak ada, ya, oh di sini ketemu 4,3. Ya udah kita sesuaiin aja. Ini 4,3. Gitu. Terus ada apa lagi teman-teman bisa cari sampai sampai banyak lah intinya. Sampai ya ini juga bisa dihitung sampai selengkap-lengkapnya. Karena ini semua tabel B ini akan berpengaruh pada tabel C, yaitu dead load. Nah, sekarang kita tentuin dulu dead load-nya. Nah, teman-teman kalau tahu base plate ini apa? Base plate pada scaffolding itu ini teman-teman. Base plate pada scaffolding itu kayak gini. Nah, kalau ditancapin di scaffolding itu kayak kakinya scaffolding. Ukurannya sih bervariasi ya, tapi biasanya 15 kali 15 cm. Maka dari itu, tulis saja. Ini kan meter ya. 0,15 kali 0,15. Nah, biasanya 15 kali 15. Terus, oh ya, ini kan mana yang berkesinambungan ya? Nah, total self weight ini dipakai ya di tabel B. Dia bakal nentuin self weight-nya nanti ada di sini udah otomatis. Live load-nya menyesuaikan sama yang di sini, kapasitas total. Terus kalau udah sekarang ground bearing cap atau GBC. GBC ini apa? GBC ini menentukan scaffolding itu mau ditaruh di tanah yang seperti apa? Tanah yang gravel kah? Tanah yang berpasir kah? Tanah yang clay atau mungkin tanah yang berbatu? Let's say kita mau taruh di tanah yang ini eh, wet clay atau muddy clay, berlumpur lah. Let's say ya berlumpur gitu ya. Maka di sini 5.000 kita tulis di Excel 5.000 juga. Ya, bukan yang ini. Mana ya? Kok hilang? Excel. Lah, bukan yang ini. Yang mana ya yang tadi? Ah, yang ini. 5.000 kita nyesuaiin sama GBC. Nah, di sini ditulis not safe. Kenapa? Karena si scaffolding ini berdiri di atas lumpur. Maka dari itu, kita harus perbesar ini. Dengan apa? Base plate ini harus dibesarin atau dikasih alas atau dikasih triplek dan segala macam aku nggak tahu itu. Intinya dikasih tumpuan kaki lah supaya dia lebih seimbang. Kita mau kasih ukuran 1 meter, let's say. Kita kasih 1 meter, kotak 1 meter gede setiap base plate. Nah, dia jadi safe. Gitu teman-teman. Oh ya, di sini aku mau recap aja. Kenapa di sini unstable? Di sini unstable itu dikarenakan dia tidak seimbang. Suatu waktu bisa jatuh.
Nah, di sini bisa diberikan catatan kalau dia ini bisa sanggah atau dikasih penyangga lah supaya dia tidak gampang jatuh lah, anggaplah begitu. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang teman-teman tinggal screenshot aja hasil kerjaan teman-teman. Teman-teman taruh sini ya. Terus ini bisa teman-teman screenshot, teman-teman taruh sampingnya. Terus ini teman-teman bisa screenshot lagi. Terus ditaruh di sampingnya atau taruh di bawahnya juga boleh. Ini teman-teman juga bisa screenshot ini, ditaruh di sini. Dah, nanti teman-teman bisa tata lagi hasil kerjaan teman-teman atau hasil screenshotnya teman-teman. Gitu. Intinya ada gambar scaffolding teman-teman modelnya seperti apa, dan studi kasusnya seperti ini kurang lebih, dan cara ngerjainnya kurang lebih seperti ini semua yang ada di tabel. Dah, kurang lebih seperti itu cara ngerjainnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mengerjakan tugas dari Pak Lukman. Semoga dilancarkan, semoga nilai kalian dapat A+. Amin deh. Ya sudah, gitu aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga cepat paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.